Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai analisis struktur artikel penelitian kuantitatif. Saya Ahmad Syauki. Saya Ismail Masih. Baik, mulai saja silahkan teman saya. Yang pertama ada identifikasi masalah penelitian. Nah, identifikasi masalah adalah tahap fundamental dalam penelitian kuantitatif yang esensinya adalah menemukan kesenjangan antara teori ideal dan fakta empiris. Masalah yang teridentifikasi harus jelas dan terukur karena akan memandu seluruh proses metodologi mulai dari pemilihan variabel hingga penentuan uji statistik. Selanjutnya, hakikat dan sumber masalah penelitian. Secara hakikat, masalah penelitian adalah adanya kesenjangan antara kondisi ideal atau teori atau harapan dengan kondisi aktual atau kenyataan empiris. Sumber-sumber yang menjadi dasar identifikasi masalah biasanya berasal dari yang pertama, perbedaan teori dengan kenyataan empiris. Nah, ini misalnya suatu teori A menyebutkan bahwa variabel X berpengaruh positif, tetapi hasil observasi di lapangan menunjukkan tren yang berbeda. Yang kedua, hasil penelitian terdahulu. Nah, adanya konflik atau keterbatasan dalam penelitian sebelumnya yang membuka ruang untuk penelitian lanjut. Yang ketiga, isu praktis atau kebijakan. Nah, masalah yang muncul di lingkungan profesional atau kebijakan publik yang memerlukan solusi berdasarkan data kuantitatif. Selanjutnya, kriteria perumusan masalah yang baik. Dalam artikel kuantitatif, masalah penelitian yang baik harus memenuhi beberapa kriteria utama agar dapat diolah menjadi pertanyaan penelitian atau hipotesis yang teruji. Criswell 2014 menyatakan bahwa masalah harus dirumuskan secara tajam dan spesifik. Yang pertama, fokus dan jelas. Nah, masalahnya harus jelas mengacu pada variabel-variabel kuantitatif yang akan diukur dalam hubungan antar variabelnya. Yang kedua, dapat diukur. Nah, masalah harus mengandung variabel yang didefinisinya dapat dioperasionalisasikan dan diukur menggunakan instrumen penelitian. Yang ketiga, signifikan. Nah, pemecahan masalah tersebut harus memberikan kontribusi teoritis maupun praktis yang penting. Yang keempat, sesuai dengan metode. Masalah harus dapat dijawab menggunakan desain dan analisis statistik kuantitatif yang ada. Selanjutnya, transformasi masalah ke dalam rumusan dan tujuan. Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mentransformasikan menjadi rumusan masalah atau pertanyaan dan tujuan penelitian atau pernyataan. Rumusan masalah, contoh bagaimana struktur identifikasi masalah disajikan, memfokuskan analisis pada 3 komponen utama, yaitu yang pertama, kejelasan konsep. Kejelasan konsep itu apakah variabel penelitian dijelaskan secara konseptual dan operasional dalam artikel yang dianalisis. Yang kedua, keterkaitan logis. Apakah masalah yang dirumuskan memiliki keterkaitan yang logis dengan latar belakang, didukung oleh data atau teori, dan dapat mengarah pada hipotesis yang valid. Yang ketiga, ada konsistensi. Apakah identifikasi masalah konsisten dengan metodologi atau variabel dan instrumen yang akan digunakan penelitian. Baiklah, yang selanjutnya yaitu analisis metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini merupakan aspek fundamental dalam artikel kuantitatif karena menentukan bagaimana proses penelitian dirancang, dilaksanakan, dan dianalisis secara sistematis. Dalam penelitian kuantitatif, metodologi biasanya mencakup beberapa komponen utama, yaitu yang pertama variabel penelitian, instrumen penelitian, terus sampel, dan yang terakhir teknik analisis data. Setelah ini saya akan mengupasnya satu persatu. Pada bagian variabel penelitian, secara umum variabel penelitian ini dibagi menjadi beberapa jenis.
kita akan membahas 3. Yang pertama yaitu variabel independen atau biasanya disebut variabel X. Variabel X ini merupakan variabel bebas dan merupakan variabel yang diasumsikan mempengaruhi variabel lain. Misalnya literasi digital dianggap mempengaruhi kinerja UMKM. Terus contoh yang lain juga pengaruh metode mengajar terhadap peningkatan prestasi mahasiswa. Nah, variabel X-nya metode mengajar. Lalu yang kedua yaitu variabel dependen atau biasa disebut variabel X. Bisa juga disebut variabel terikat. Nah, variabel ini diposisikan sebagai faktor penyebab dalam hubungan sebab akibat. Jadi contohnya pengaruh metode mengajar terhadap peningkatan prestasi mahasiswa. Variabel Y-nya atau dependennya peningkatan prestasi mahasiswanya. Nah, lalu yang terakhir yaitu variabel kontrol dan intervening. Variabel kontrol dan intervening ini dalam beberapa penelitian mengartikan untuk menstabilkan pengaruh luar yang mungkin mempengaruhi hubungan X dan Y. Selain itu terdapat variabel intervening yang dapat menjelaskan hubungan tidak langsung antara variabel bebas dan terikat. Variabel ini harus dijelaskan secara logis dan didukung teori yang kuat. Nah, seperti contoh tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lalu tingkat penghasilan. Maksudnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi jenis pekerjaan, lalu juga mempengaruhi tingkat penghasilan. Nah, karena tingkat pendidikan ini mempengaruhi tingkat penghasilan, jadi tengahnya jenis pekerjaan juga menjadi intervening dalam variabel tersebut. Next. Lalu yang kedua yaitu instrumen penelitian. Ada beberapa instrumen penelitian. Yang pertama jenis instrumennya ini ada kuesioner, tes, lembar observasi dan dokumentasi. Namun skala Likert merupakan instrumen yang paling sering digunakan karena mampu mengukur persepsi, sikap, atau pendapat responden secara kuantitatif. Lalu yang kedua, penyusunan item instrumen. Setiap item instrumen harus disusun berdasarkan indikator variabel yang berasal dari teori pakar. Lalu yang ketiga yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen. Jenis validitas isi diperiksa oleh pakar. Validitas konstruk dianalisis menggunakan korelasi faktor, dan validitas empiris ini menggunakan korelasi Pearson. Lalu reliabilitas biasanya diuji dengan Cronbach alpha, di mana nilai di atas 0,70 dianggap reliable. Yang ketiga yaitu sampel penelitian. Penentuan populasi. Nah, maksudnya ini mendeskripsikan populasi secara rinci, termasuk jumlah, karakteristik, lokasi, dan alasan pemilihannya. Lalu yang kedua yaitu teknik pengambilan sampel. Yang pertama ada probability sampling. Nah, probability sampling ini memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk terpilih. Lalu kategori yang kedua yaitu non probability sampling. Teknik ini tidak diberikan peluang yang sama kepada semua anggota populasi. Lalu yang ketiga yaitu penentuan ukuran sampel.
Ada beberapa metode penentuan ukuran sampel seperti rumus Slovin, tabel Krejci, dan Morgan Rules of Tumber Hare et al. 2009, yaitu minimal 510 responden untuk setiap item instrumen. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Dalam teknik analisis data ada beberapa macam. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Ini untuk menggambarkan ciri-ciri data seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, dan distribusi frekuensi. Lalu yang kedua ada uji prasyarat analisis. Dalam uji ini normalitas untuk memastikan distribusi data, mendistribusi data normal, linearitas untuk memastikan hubungan antar variabel linear, homogenitas untuk memastikan variansi antar kelompok sama. Jika data tidak memenuhi asumsi, peneliti harus menggunakan uji non parametrik. Lalu yang ketiga yaitu statistik inferensial. Nah, statistik ini digunakan untuk menguji hipotesis dan menentukan apakah terdapat hubungan, pengaruh, atau perbedaan antar variabel. Selanjutnya, kesesuaian penggunaan uji statistik. Penggunaan uji statistik sangat penting dalam penelitian kuantitatif karena menentukan cara data dianalisis dan kualitas kesimpulan yang diperoleh. Uji yang tepat menghasilkan temuan yang valid, variabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pemilihannya harus sesuai dengan rumusan masalah, jenis variabel, teknik analisis, dan karakteristik data. Ketidaktepatan memilih uji dapat menimbulkan bias dan membuat hasil kurang akurat. Dengan demikian, kesesuaian uji statistik menjadi indikator penting dalam menilai kualitas sebuah artikel kuantitatif. Selanjutnya kita masuk pada aspek pertama, yaitu kesesuaian dengan rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah berfungsi sebagai dasar dalam menentukan teknik analisis data yang tepat. Setiap jenis pertanyaan penelitian membutuhkan uji statistik yang berbeda. Penelitian yang ingin menguji hubungan antar variabel harus menggunakan uji yang mampu menggambarkan kekuatan dan arah hubungan, seperti korelasi Pearson, Spearman, atau analisis regresi. Jika penelitian menekankan pada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, analisis regresi menjadi pilihan yang paling relevan. Sementara itu, apabila penelitian bertujuan melihat perbedaan hasil kelompok, maka uji statistik yang digunakan harus mampu mengukur perbedaan tersebut seperti t-test atau ANOVA. Yang kedua, kesesuaian dengan jenis dan skala data. Jenis data dalam penelitian kuantitatif berpengaruh langsung terhadap pemilihan teknik statistik. Setiap skala data memiliki uji tertentu yang sesuai. Data nominal lebih cocok dianalisis dengan chi-square karena hanya menggunakan kategori. Data ordinal dianalisis menggunakan uji seperti Spearman atau Mann-Whitney karena datanya berbentuk perikat. Sementara itu, data interval atau rasio memungkinkan penggunaan uji parametrik seperti t-test atau ANOVA, dan Pearson yang membutuhkan data numerik kontinu. Namun, apabila data tidak memenuhi asumsi parametrik seperti normalitas atau homogenitas, peneliti harus menggunakan uji non-parametrik agar hasil analisis tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pengujian asumsi statistik sebagai dasar ketepatan analisis. Sebelum menganalisis data, peneliti harus memastikan bahwa seluruh asumsi statistik telah terpenuhi agar hasil penelitian tidak bias. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah distribusi data sesuai standar analisis parametrik. Homogenitas diperlukan untuk memastikan variansi antar kelompok setara. Linearitas penting karena menunjukkan apakah hubungan antar
variabel cocok dianalisis melalui korelasi atau regresi. Dalam analisis regresi berganda, pemeriksaan multikolineritas juga wajib dilakukan agar variabel bebas tidak saling memengaruhi secara berlebihan. Pemenuhan seluruh asumsi ini memastikan bahwa hasil analisis lebih akurat, stabil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, kesesuaian uji statistik dengan desain dan tujuan penelitian. Setiap desain penelitian memiliki kebutuhan analisis yang berbeda. Pada penelitian eksperimen, peneliti perlu membuktikan pengaruh suatu perlakuan sehingga uji beda seperti titas atau ANOVA menjadi pilihan yang logis. Dalam penelitian korelasional, fokusnya adalah melihat hubungan antar variabel sehingga analisis korelasi atau regresi lebih tepat digunakan. Pada penelitian komparatif, peneliti harus mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antar kelompok sehingga uji beda menjadi teknik utama. Keselarasan ini memastikan bahwa teknik statistik yang dipilih benar-benar mendukung tujuan penelitian dan menghasilkan kesimpulan yang valid. Yang terakhir, implikasi ketepatan penggunaan uji statistik terhadap validitas penelitian. Ketepatan memilih uji statistik berdampak langsung pada validitas penelitian. Ketika teknik analisis sesuai dengan data, rumusan masalah, dan dasar penelitian, hasil yang diperoleh menjadi kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca juga lebih mudah memahami temuan penelitian. Karena analisisnya disusun dengan cara yang tepat. Sebaliknya, kesalahan dalam menentukan uji statistik dapat menimbulkan bias, menyalahartikan hubungan antar variabel, bahkan membuat penelitian tidak layak dijadikan rujukan. Oleh karena itu, pemilihan uji statistik yang tepat merupakan indikator penting dalam kualitas metodologis penelitian kuantitatif. Ya, berikut kami akan menganalisis struktur artikel yang sudah kami cari. Ini merupakan artikel yang sudah kami cari. Teman-teman bisa scan sendiri. Untuk judulnya yaitu pengaruh pengelolaan kelas dan iklim kelas terhadap hasil belajar siswa. Kutipannya ada di PPT dan linknya juga. Nah, ini selanjutnya identifikasi masalah penelitian. Di artikel ini mengidentifikasi masalah penelitian di sini disebutkan dalam latar belakang dan abstrak sebagai adanya kesenjangan antara kondisi ideal atau kepentingannya pengelolaan dan iklim kelas yang kondusif untuk hasil belajar dan kondisi aktual manajemen kelas dan iklim kelas yang belum terkelola maksimal di SMP negeri di Kecamatan Barat. Di sini yang pertama ada variabel kuantitatif. Masalah dirumuskan dengan jelas mengacu pada variabel kuantitatif, variabel bebas atau independen, manajemen kelas 10.1 dan iklim kelas 10.2, serta variabel terikat atau dependen hasil belajar siswa. Yang kedua, keterkaitan logis. Keterkaitan logis dibangun melalui tinjauan pustaka yang menjelaskan definisi dan pentingnya manajemen kelas, misalnya menciptakan kondisi belajar yang optimal dan iklim kelas, misalnya memengaruhi motivasi belajar dan menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Yang ketiga, ada dukungan empiris awal. Adanya masalah di lapangan didukung oleh pengamatan peneliti di beberapa SMP di Kecamatan Barat dan didukung oleh hasil penelitian relevan sebelumnya yang menunjukkan hubungan positif. Lalu yang selanjutnya yaitu kami menganalisis metodologi penelitiannya. Yang pertama, untuk jenis penelitian yang kami analisis ini, penelitiannya menggunakan penelitian asosiatif atau hubungan. Tujuannya menganalisis pengaruh antara dua variabel bebas, variabel X1 dan X2 terhadap satu variabel terikat, variabel Y. Untuk kesesuaiannya, artikel ini sudah tepat
dengan rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Lalu yang selanjutnya kami menganalisis variabel penelitiannya. Dalam artikel yang kami analisis terdapat variabel bebas atau yang tadi kami jelaskan di awal, yaitu variabel independen. Variabel bebasnya ini X1 manajemen kelas, X2-nya iklim kelas. Lalu ada variabel terikat atau dependen. Variabel dependennya di artikel yang kami analisis yaitu hasil belajar. Setelah dianalisis hasilnya, yaitu dalam artikel yang kami analisis susunan variabelnya sudah benar, namun tidak ada definisi operasional dan indikator variabel. Selanjutnya yang kami analisis populasi dan sampelnya. Sampel disebut 299 siswa pada metodenya. Namun bagian hasil hanya 92 responden. Jika kami analisis populasi jelas siswa SMP negeri di Kecamatan Barat. Namun terdapat inkonsistensi terhadap jumlah sampel. Lalu juga teknis sampelnya ini tidak dijelaskan. Lalu yang kami analisis juga instrumen penelitiannya. Pada artikel tersebut instrumennya menggunakan instrumen kuesioner atau angket untuk semua variabel. Lalu kami analisis, ternyata instrumen ini, artikel ini tepat untuk penelitian kuantitatif. Namun tidak dijelaskan jumlah item, indikator, variabel, dan contoh pertanyaannya. Dan juga hasil uji validitas dan reliabilitas ini tidak ditampilkan. Lalu uji asumsi statistik. Peneliti ini melakukan uji normalitas, uji multikoliniaritas, lalu juga peneliti melakukan uji heteroskedastisitas. Lalu analisisnya, bagian ini sangat lengkap dan sesuai standar regresi, dan juga datanya memenuhi syarat untuk analisis berikutnya. Dan yang terakhir yaitu kami menganalisis teknik analisis datanya. Dalam teknik analisis datanya ini regresi linear berganda digunakan untuk menilai pengaruh X1 dan X2 terhadap variabel Y. Analisisnya, pemilihannya tepat untuk desain asosiatif, dan uji T dan koefisien regresinya digunakan dengan benar. Lalu kesimpulan dari analisis metodologi pada artikel tersebut, metodologi secara umum sudah mencakup unsur utama penelitian kuantitatif. Bagian teknis analisis data sangat baik dan lengkap. Namun ada beberapa aspek dasar seperti sampel, instrumen, dan definisi operasional ini masih kurang lengkap dan tidak konsisten. Lalu juga perbaikan pada elemen-elemen tersebut penting agar metodologi lebih kuat. Selanjutnya, kesesuaian jenis data dengan analisis. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut berasal dari kuesioner skala Likert sehingga menghasilkan data bersifat numerik atau interval. Dengan karakteristik tersebut, penggunaan analisis regresi linear berganda dapat dinyatakan sudah tepat. Yang kedua, kesesuaian uji prasyarat atau asumsi klasik. Peneliti telah
telah melakukan uji normalitas dan memperoleh hasil bahwa residual berdistribusi normal. Selain itu, hasil uji multikolineritas menunjukkan hasil VIF berada di bawah angka 10 sehingga tidak terdapat korelasi yang bermasalah antar variabel bebas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas juga menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05 yang berarti model tidak mengalami gejala heteroskedasiti. Heteroskedastisitas. Yang ketiga, kesesuaian teknik analisis utama. Peneliti menggunakan regresi linear berganda dan teknik ini sangat sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis pengaruh dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Oleh karena itu, pemilihan metode analisis dapat dinilai tepat. Yang terakhir, kesesuaian penggunaan uji statistik atau uji T. Hasil uji T menunjukkan bahwa variabel manajemen kelas memiliki nilai signifikansi 0,000, sedangkan iklim kelas memiliki nilai 0,040. Kedua nilai tersebut berada di bawah batas signifikansi 0,05, sehingga keduanya dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Interpretasinya sudah sesuai dengan ketentuan uji T dalam analisis kuantitatif. Jadi kesimpulannya yaitu artikel penelitian kuantitatif yang baik adalah artikel yang mampu menampilkan hubungan logis dan konsistensi yang kuat antara masalah penelitian dengan metodologi yang digunakan. Pada akhirnya ditutup dengan penerapan uji statistik yang tepat. Keselarasan tiga komponen ini menjadi indikator bahwa penelitian telah dilakukan secara cermat, memenuhi kaidah ilmiah, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Baiklah, tersebut merupakan presentasi dari kelompok 9 terkait analisis struktur artikel. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui kolom chat. Terima kasih.